Seorang laki-laki berusia 25 tahun, dia ini dikenal sebagai orang yang pintar dan sangat berprestasi. Pada saat masuk ke dunia kerja, dengan mudah dia diterima oleh teman-teman satu kantornya. Tapi ada satu kekurangan dari laki-laki ini. Dia sangat perfeksionis. Dia harus super teliti dan sempurna pekerjaannya. Kalau tidak, perusahaan bisa rugi. Dia menganggap sifat perfeksionisnya inilah yang membuatnya bisa bertahan sampai titik ini. Suatu hari, atasan laki-laki ini memanggil semua karyawan bagian keuangan untuk meeting darurat. Ternyata ada kesalahan dalam penghitungan keuangan perusahaan. Dan setelah ditelusuri, ternyata laporan keuangan yang salah tersebut adalah tanggung jawab si laki-laki tadi. Dia merasa sangat bersalah karena sudah membuat kesalahan yang beresiko mengakibatkan kerugian di perusahaan. Di sebuah apartemen, terjadi kehebohan karena ada seorang laki-laki yang meloncat dari jendela apartemen. Laki-laki tersebut tergeletak dan langsung meninggal dunia di tempat. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Ada seorang laki-laki berusia 25 tahun. Dia ini dikenal sebagai orang yang pintar dan sangat berprestasi. Sejak SMA sampai lulus kuliah, nilainya selalu di atas rata-rata. Tapi kepintarannya ini nggak membuat laki-laki ini lantas sombong. Kalau ada temannya yang minta dibantu dalam hal pelajaran, dengan senang hati laki-laki ini akan membantu. Sifat baiknya ini terbawa sampai dia lulus kuliah dan mulai kerja. Pada saat masuk ke dunia kerja, dengan mudah dia diterima oleh teman-teman satu kantornya. Mereka menganggap laki-laki ini nggak cuma cerdas, tapi juga supel dan menyenangkan. Tapi ada satu kekurangan dari laki-laki ini. Dia sangat perfeksionis. Untuk laki-laki ini, semua hasil pekerjaannya harus sempurna. Apalagi, kata laki-laki ini, dia kan bekerja di bagian keuangan. Dia harus super teliti dan sempurna pekerjaannya. Kalau tidak, perusahaan bisa rugi. Sebenarnya teman-temannya sudah pernah mencoba membujuk laki-laki ini agar bisa lebih santai. Kata teman-temannya, kamu ingat, kita ini bekerja satu tim. Kamu nggak usah terlalu takut membuat kesalahan. Kita pasti saling membantu kok. Tapi laki-laki ini tetap teguh di pendiriannya. Karena dia menganggap sifat perfeksionisnya inilah yang membuatnya bisa bertahan sampai titik ini. Sebenarnya, sifat perfeksionis si laki-laki ini adalah bawaan dari kedua orang tuanya. Orang tua laki-laki ini adalah orang-orang yang sangat disiplin. Hidup mereka harus berjalan teratur sesuai dengan jadwal. Dan gak cuman itu, mereka tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Kalau laki-laki ini membuat kesalahan, maka dia akan dihukum oleh kedua orang tuanya. Orang tua laki-laki ini bersikeras. Mereka mengatakan semua yang mereka lakukan ini demi kebaikan anak mereka. Anak mereka ini harus terlatih kuat karena nanti anak mereka akan menghadapi dunia yang lebih kejam. Mereka nggak sadar kalau hal tersebut membuat anak mereka ini sering stres. Memang anak mereka tumbuh sebagai anak yang dipandang teladan oleh semua orang. Tapi semua itu didasari oleh ketakutan, takut berbuat salah, takut dihukum. Dan laki-laki ini tanpa ia sadari, ia terus menjalani hidupnya dengan penuh ketakutan. Rasa takutnya ini seringkali membuat laki-laki ini stres. Tapi dia nggak mau terlihat lemah di depan orang lain. Dia memutuskan untuk menahan semua rasa tertekannya sendiri. Laki-laki ini bahkan tidak mau berkonsultasi ke psikiater. Karena anggapannya, obat-obat dari psikiater nanti akan mempengaruhi cara berpikirnya dan bisa mengganggu konsentrasinya. Dan otomatis performa kerjanya akan terpengaruh.
Dan stres yang dialami oleh laki-laki ini lama-kelamaan menumpuk dan berubah jadi sakit fisik. Laki-laki ini sering merasa lambungnya nyeri dan pernah satu kali dia dilarikan ke rumah sakit karena lambungnya luka. Dan dokter yang menangani berkata, penyebab utama penyakit yang dialami laki-laki ini adalah stres. Karena stres dalam pikiran itu kan membuat saluran cerna kejang. Dan otomatis asam lambung tuh produksinya akan meningkat. Jadi kalau mau lambungnya sembuh, laki-laki ini harus menyelesaikan stresnya. Laki-laki ini harus belajar supaya lebih santai. Dan akhirnya dokter mengonsultasikan laki-laki ini ke dokter ahli kesehatan jiwa. Laki-laki ini juga disarankan untuk mengurangi beban kerja. Dia diberi beberapa obat untuk mengatasi stresnya. Karena saat itu, stres psikologis yang dialami oleh laki-laki ini sudah terjadi bertahun-tahun. Dan otomatis kimia di otak laki-laki ini juga mulai kacau. Jadi dia perlu bantuan obat. Sayangnya, laki-laki ini tetap memprioritaskan performa kerjanya. Dia bahkan tidak meminum obat-obat dari psikiater tadi, karena anggapannya tadi, obat-obat ini nanti akan mengganggu performa kerja saya. Saya perlu kerja keras, saya perlu bekerja supaya hasil semuanya sempurna. Laki-laki ini jadi tidak disiplin berobat ke psikiater. Dan ini membuat pikirannya malah semakin kacau. Sampai suatu hari, atasan laki-laki ini memanggil semua karyawan bagian keuangan untuk meeting darurat. Ternyata ada kesalahan dalam penghitungan keuangan perusahaan. Dan beruntung saat itu ada seorang staf yang menyadari kesalahan tersebut sebelum terlambat. Kalau kesalahan ini tidak diketahui, perusahaan mereka bisa kena kerugian yang tidak sedikit. Dan setelah ditelusuri, ternyata laporan keuangan yang salah tersebut adalah tanggung jawab si laki-laki tadi. Laki-laki ini sangat kaget karena dia merasa dia sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat teliti. Berkali-kali dengan wajah pucat dengan gemetaran dia meminta maaf pada atasannya. Saat itu atasannya tidak marah. Dia hanya berpesan agar di lain waktu laki-laki ini lebih hati-hati. Tapi kata-kata atasannya tidak lantas membuat laki-laki ini tenang. Laki-laki ini tetap merasa stres, dia merasa sangat bersalah karena sudah membuat kesalahan yang beresiko mengakibatkan kerugian di perusahaan. Teman-teman laki ini mencoba menghiburnya. Kata mereka, "Nggak usah kamu terlalu pikirkan, yang penting kan kesalahan tadi sempat ketahuan." Tapi penghiburan dari teman-temannya juga tidak membuat laki-laki ini merasa lebih baik. Dan hari itu juga dia datang menghadap atasannya dan mengajukan pengunduran diri. Saat itu atasannya meminta laki-laki ini berpikir ulang. Katanya, "Kamu itu kan karyawan teladan. Selama ini performamu baik. Sayang sekali loh, kok cuma gara-gara satu kesalahan ini kamu sampai menghukum diri kamu sedemikian rupa." Dan akhirnya diputuskan, atasannya memberi laki-laki ini hari libur selama 1 minggu untuk mengistirahatkan pikiran dan juga tubuhnya. Atasannya berharap saat laki-laki ini kembali bekerja, dia bisa lebih fit dan lebih fresh. Tapi sayangnya, yang terjadi kemudian sangat di luar dugaan. Suatu hari di sebuah apartemen terjadi kehebohan karena ada seorang laki-laki yang meloncat dari jendela apartemen. Laki-laki tersebut tergeletak dan langsung meninggal dunia di tempat. Kondisi tubuhnya sangat mengenaskan. Tubuhnya remuk dan beberapa tangan dan kakinya itu tertekuk tidak wajar. Ada cipratan darah di sekitar tempat laki-laki ini jatuh. Korban ini diduga terjatuh dari balkon salah satu apartemen. Pihak yang berwenang segera dipanggil untuk memeriksa korban. Pihak yang berwenang langsung melakukan pengecekan di mana korban ini tinggal. Dan kemudian ditemani oleh pihak pengelola apartemen, akhirnya pihak yang berwenang berhasil mendapati kamar di mana korban tersebut tinggal.
Mereka sampai ke sebuah apartemen studio, dan keadaan di dalam apartemen itu sangat berantakan. Lantainya penuh dengan sampah dan pakaian kotor. Pihak yang berwenang menemukan ada surat peninggalan di atas meja dapur. Dan surat tersebut hanya tertulis 2 kata, "Saya menyerah." Di apartemen tersebut, pihak yang berwenang menemukan sebuah dompet. Dan mereka bisa mengetahui identitas dari korban yang loncat tadi. Jasad laki-laki malang tersebut kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik. Saat diperiksa, korban hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Bagian kepalanya remuk, ada luka terbuka, dan kelihatan satu jaringan otaknya hancur dan hilang sebagian. Wajah korban hancur, karena saat itu korban jatuh dengan posisi menelungkup. Tulang belakang, dari tulang leher hingga tulang ekor, semuanya patah berkeping. Tangan dan kaki korban patah dan menekuk secara tidak wajar. Bahkan, tulang lengan bawah kirinya korban itu hampir lepas, karena bonggolnya ini patah. Dari pemeriksaan, sempat ada kecurigaan tindak pidana. Karena pada perut korban ditemukan luka terbuka dengan tepi rata yang sesuai dengan kekerasan tajam. Tapi dokter pemeriksa mendapatkan luka-luka ini dangkal dan tidak menembus sampai ke perut. Dan pihak yang berwenang pada saat mereka melakukan pemeriksaan di apartemen korban, mereka mendapatkan ada 1 pisau buah yang masih berlumuran darah. Diduga saat itu, waktu korban memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, korban sempat mencoba menikam perutnya sendiri. Dan luka-luka yang ada di perut adalah luka-luka percobaan. Kedua orang tua korban berhasil dihubungi. Pada saat di rumah sakit yang sanggup datang hanya ayahnya korban. Karena ibu korban pingsan ketika mendengar kabar anak yang meninggal setelah loncat dari apartemen. Ayah korban ingin melihat jasad korban. Tapi saat itu petugas kamar jenazah menyarankan agar beliau tidak melihat jasad anaknya. Karena tim forensik memang sudah berusaha untuk merekonstruksi tubuhnya korban sampai serapi mungkin. Rongga kepala korban sampai harus diisi dengan berbagai bahan seperti kertas dan plastik agar bentuknya ini bisa kembali seperti semula. Luka-luka di tubuh korban juga sudah dijahit, tapi tetap saja ada beberapa luka yang tidak bisa disamarkan. Dan jasad korban tetap tidak bisa utuh seperti sedia kala. Saat itu ayah korban bersikeras dia ingin melihat jasad anaknya. Tapi baru dia sampai ke pintu kamar jenazah, ayah korban langsung jatuh pingsan. Karena dia melihat jasad anaknya dalam keadaan terbungkus kain putih dan ada bercak-bercak darah. Jasad korban segera dimasukkan ke dalam peti, lalu dikembalikan ke keluarga untuk kemudian disemayamkan. Keluarga korban sangat syok saat penyidik mengatakan mereka menemukan ada obat-obatan antidepresi dan penenang di apartemennya korban. Karena sejauh yang mereka tahu selama ini korban baik-baik saja. Dan diduga kuat memang korban ini menyembunyikan masalahnya dari keluarga. Dan teman-teman satu kantor korban, mereka semua bersedih dan sangat menyesali tindakan nekat korban. Sebenarnya, waktu korban ini tidak masuk kantor, ada beberapa teman korban yang sering menghubungi korban. Mereka mengajak korban ini untuk pergi jalan-jalan setelah jam kerja supaya korban ini nggak stres. Tapi korban selalu menolak dengan alasan lagi nggak enak badan, lagi perlu istirahat. Dan saking cemasnya, pernah juga ada teman kantor korban yang ingin menjenguk korban di apartemennya. Tapi saat itu korban berbohong. Korban mengatakan dia sedang berada di rumah orang tuanya. Padahal yang terjadi, korban ini selama berhari-hari mengurung diri di apartemennya. Dan selama itu pikirannya tuh selalu fokus pada kesalahannya. Korban menghukum diri dengan begitu beratnya, sampai akhirnya dia tidak tahan.
dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Atasan korban berkata, kalaupun kesalahannya ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, kalau dia jujur, dia mau memperbaiki diri, saya tidak akan menghukumnya. Tidak ada uang yang sepadan dengan nyawa. Tapi sayangnya semua sudah terlambat. Korban sudah keburu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Korban tidak bisa melihat kalau sebenarnya masalahnya bisa diselesaikan. Ada satu cerita tambahan. Kurang lebih 1 bulan setelah korban ini dimakamkan, terjadi kehebohan lagi di apartemen tersebut. Sekali ini sekitar jam 1 pagi, ada seorang perempuan yang berteriak-teriak histeris dari salah satu unit apartemen. Para tetangga yang mendengar teriakan perempuan itu semua berdatangan. Dan di sana ada seorang perempuan yang lari keluar sambil menangis histeris. Perempuan itu berkata, dia melihat ada hantu di jendela apartemennya. Dan para tetangga mencoba menenangkan perempuan ini. Mereka menemani perempuan ini masuk untuk memeriksa apartemennya. Tapi saat mereka masuk, mereka nggak melihat ada apa-apa di jendela. Dan bahkan gorden di jendela apartemen perempuan itu masih tertutup rapat. Tapi saat itu ada salah seorang tetangga yang menyadari kalau ada benda-benda mencurigakan di apartemen perempuan ini. Dia lihat ada tali yang sudah diikat membentuk simpul tergantung di lubang ventilasi. Ia pun menanyai perempuan itu, dan sambil menangis perempuan itu mengaku dia memang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dia merasa stres karena saat itu tunangannya kepergok selingkuh dengan perempuan lain. Dia merasa terkhianati dan sangat sakit hatinya sampai ia memutuskan lebih baik saya mengakhiri hidup saya sendiri. Perempuan ini sudah mempersiapkan semuanya. Surat peninggalan, tali, dan bahkan ponselnya sudah dia matikan. Tapi saat hendak melancarkan aksinya, dia mendengar tiba-tiba gorden jendelanya dibuka. Dan waktu dia menoleh ke jendela, dia melihat ada sesosok laki-laki dengan wajah remuk dan leher yang tertekuk tidak wajar itu melayang-layang di depan kaca jendela apartemen. Dan saat itu perempuan tersebut langsung berteriak ketakutan. Salah seorang penghuni berkata, memang kurang lebih 1 bulan yang lalu ada laki-laki yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara meloncat dari balkon apartemennya. Mungkin laki-laki tersebut menampakkan diri untuk mencegah perempuan itu bernasib sama dengan dirinya. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita perempuan tadi, yang jelas semalam itu ada 1 nyawa yang tidak jadi melayang dengan sia-sia. Mungkin memang laki-laki yang loncat dari gedung itu ingin menyelamatkan sang wanita. Tapi ini percaya nggak percaya juga. Di kesempatan ini, saya ingin meminta untuk teman-teman yang merasa tertekan, apalagi sampai timbul keinginan melukai diri sendiri atau orang lain, tolong jangan memendam semuanya sendirian. Cari pertolongan, entah ke orang terdekat yang kalian percaya, atau ke tenaga medis profesional seperti psikiater. Dan kalau ada orang yang kita kenal sedang memiliki masalah, temani dan dampingi mereka. Mereka kadang-kadang hanya perlu tempat untuk berbagi cerita. Lebih baik kita meluangkan waktu untuk mendengar keluhan mereka daripada nanti kita mendengar kabar kalau mereka sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.